Kalau kita yang mengalami musibah itu antara ada tetangga yang datang kepada kita di rumah kita untuk bersama-sama mendoakan keluarga kita yang meninggal dengan tidak ada sama sekali yang datang kepada kita, ini kita lebih terhibur yang mana? Yang kedua, malamnya biasanya mengadakan tahlilan. Ada yang selama 3 hari, ada yang selama 7 hari. Yang pertama, ketika kita mensikapi tahlilan itu bagaimana? Di beberapa tempat itu dikatakan bahwa tahlilan itu diniati untuk takziah. Jadi tahlilan itu bagian dari takziah, meringankan beban atau menghibur orang yang keluarganya orang yang meninggal. Ketika ada orang yang meninggal, kita sama orang Islam itu disunahkan untuk takziah. Disunahkan untuk takziah, meringankan beban. Takziah itu artinya hiburan. Jadi menghibur orang yang ditinggalkan, menghibur keluarga orang yang meninggal supaya orang tersebut atau keluarga tersebut itu segera melupakan kematian saudara-saudara. Itu adalah substansi daripada takziah. Sehingga tahlilan yang dilaksanakan di malam pertama, kedua, ketiga sampai malam ketujuh itu sebenarnya bagian dari takziah. Karena tujuannya adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya yang diberi dorongan lebih untuk mendoakan itu kan keluarganya. Tetapi sebagaimana kebiasaan dengan kita bahwa kita itu lebih mantap kalau berdoa bersama-sama, sehingga akhirnya sana kadang tetangga itu datang kemudian tahlilan di malam harinya. Itu yang pertama, itu tujuannya adalah untuk takziah, memberikan hiburan, meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah membantu mendoakan. Sebagaimana menjadi pemahaman dalam lingkungan kita nahliyin bahwa berdoa bersama itu lebih mustajab daripada berdoa sendirian. Nah kemudian setelah tetangga, sanak saudara itu membantu, akhirnya yang punya rumah ini mengucapkan rasa terima kasihnya dengan jalan apa? Dengan jalan memberikan makanan atau minuman sesuai dengan kemampuan mereka, dengan tujuan juga untuk meringankan beban atau istilahnya pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal. Sehingga dalam mensikapi malam tahlilan itu kita dihadapkan pada dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana sebenarnya hukum berkumpul di tempat orang yang meninggal dengan diberi makan tersebut. Terus kemudian yang kedua, semuanya dengan tujuan memberikan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ini sebenarnya ada faedahnya apa tidak? Yang pertama, berkumpul di tempat orang yang meninggal itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu berkumpul dengan tujuan untuk niyahah. Niyahah itu meratapi kepergian orang yang meninggal, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama, berkumpul dengan tujuan untuk meratapi kepergian orang yang meninggal, sehingga
kedatangan kita ke sana ini tidak menjadikan keluarga yang ditinggalkan itu terhibur atau teringankan bebannya, tetapi justru malah semakin dia itu mengingat dan merasa berat ditinggalkan orang yang meninggal. Itu yang tidak dibolehkan. Sedangkan hal itu tidak terjadi pada tahlilan yang dilaksanakan di lingkungan kita. Karena tadi yang kita katakan bahwa tujuannya justru untuk meringankan keluarga yang ditinggalkan. Kalau logikanya bagaimana? Gini saja logikanya, kita menggunakan analog atau menggunakan gambaran begini. Kalau kita yang mengalami musibah itu antara ada tetangga yang datang kepada kita di rumah kita untuk bersama-sama mendoakan keluarga kita yang meninggal dengan tidak ada sama sekali yang datang kepada kita, ini kita lebih terhibur yang mana? Ini logika yang mudah. Mestinya kita lebih terhibur ketika ada tetangga yang datang. Karena apa? Dia datang dengan tujuan untuk mendoakan keluarga kita yang meninggal. Jadi dengan datangnya tetangga kepada kita menunjukkan simpatiknya, memberikan bantuan dengan memberikan doa, memberikan pahala bacaan-bacaan yang dia baca di situ. Ini kan memberikan hiburan bagi orang yang ditinggalkan. Dia tidak merasa sendirian. Dia merasakan kepedulian dari tetangga, kepedulian dari sana saudara. Dia juga dibantu mendoakan. Nah, itulah bagian dari takziahnya itu di situ. Jadi tidak ada tujuan meratapi kematian orang yang meninggal, tidak ada. Tapi justru malah menghibur keluarga yang ditinggalkan. Jadi yang pertama tujuannya takziah. Sebenarnya takziah sendiri adalah sesuatu yang dianjurkan, disunahkan di dalam Islam ketika ada orang yang meninggal. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hukum makan-makannya? Ada orang berduka cita kok kita makan di situ. Yang pertama, kita menganggap atau melihat bahwa tujuan dari keluarga itu tidak ada masalah karena dia tujuannya adalah bersedekah. Yang pertama tujuannya bersedekah yang pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, bagian dari penghormatan kepada tamu yang datang. Karena di dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk menghormati tamu sesuai dengan kadar kemampuan kita ketika ada tamu datang ke rumah kita. Kemudian yang ketiga, harta atau biaya yang digunakan untuk menjamu orang yang datang itu bukan dari harta orang yang meninggal, tapi diambil dari sumbangan orang-orang yang melayat di rumah tersebut. Itu praktek yang ada. Praktek yang ada itu diambil dari sumbangan dari orang-orang yang hadir. Bahkan sumbangan atau layatan ya dalam bahasa kita, niku prakteknya tidak hanya cukup untuk 3 hari, 7 hari saja kadang sisa. Sehingga double itu tujuannya atau yang didapatkan itu double. Yang pertama, membantu meringankan orang yang meninggal atau keluarga yang meninggal selama ada tahlilan atau 7 hari yang biasa terjadi dengan kita. Yang kedua, masih ada sisa. Yang sisa itu bisa untuk membantu mencukupi kebutuhan keseharian selama keluarga itu masih berduka cita, belum bisa kembali bekerja. Itu praktek yang ada di lingkungan kita. Sehingga tidak ada masalah. Kenapa? Karena salah satu jamuan kepada orang yang datang ketika ada orang yang meninggal itu yang dipermasalahkan itu adalah ketika menggunakan harta dari orang yang meninggal. Sementara itu tidak terjadi di dalam praktek yang terjadi di lingkungan kita ketika ada orang yang meninggal, karena semuanya berasal dari harta atau uang atau bahan makanan
hasil sumbangan melayatan dari orang yang datang ketika bertaziah. Itu kita mensikapi.